Tapi jangan lupa rakyat Belanda menderita karena membayari saya, karena saya dibayari oleh rakyat. Oh, Right. tolong dong gitu. Oke. Tapi Di Vrije memang Universiteit to what Amsterdam. extent ya, Ya, sejauh mana ilmu ekonomi yang dipelajari di sana itu nanti bisa bermanfaat di kita ya, di Win. wah, Hmm, ya kalau itu kan, kalau di UIN ya semua yang saya pelajari pasti, apalagi yang master saya. betul, betul. Master saya Master of Educational Education ya. Administration. Hmm, hmm, Di saat itu enggak, jangankan ngomong itu, Universitas Islam, Kemenak itu enggak kenal apa yang namanya manajemen administrasi, yang kenal Iya. administrasi. Lah ya kan gitu. Saya Jadi pemula, administrasi. untuk Betul, mengenalkan di betul. kampus-kampus itu perlu Iya, iya. prodi manajemen. Manajemen ya, manajemen Saya mau administrasi. klaim siapapun, saya tahu sejarahnya. Betul, Ya, betul. saya tahu sejarahnya persis bagaimana ilmu manajemen pendidikan, manajemen yang ada di kampus itu berkembang. Wong saya yang memulai kok. Betul, betul. Nah, setelah Artikel itu, saya 95 betul. isinya. Setelah Ya, itu oke. kan ke ekonomi, Jadi setelah manajemen itu Ya, diperoleh, ya di masternya itu saya pikir luar biasa pentingnya. Nah sekarang ke ekonomi, apakah ekonomi juga masih sangat penting bagi perkembangan UIN ke depan? nah kalau ya apalagi karena memang itu dunianya jauh lebih makro. Di Makro ya. business and management itu, fakultas itu makro, bisa makro, mikro, leadershipnya juga kuat, manajemennya. Nah ini sekarang, saya kalau misalnya sekarang harus pindah ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya, saya kira mereka nggak usah ribet-ribet nyari, Betul, betul. nyari calon, nyari Ya. dokter, nyari Iya, dosen. iya. Saya sudah otomatis membawa pulang yang gratisan. Gratisan dari ya Leiden ya, dari Belanda tadi itu yang berupa ekonomi yang Ya, sekarang dari cari tertantang. sendiri, dari menemukan. Betul, tertantang juga dengan bagaimana perkembangan online yang saat ini, sehingga memang sangat eligible dan sangat menjadi orang yang sangat dibutuhkan di ekonomi ya, fakultas FEBI itu. Nah, sekarang posisi Pak Ya, Nek. Nur ya, sekarang posisinya kan saya pikir menjadi orang penting juga di FEBI, sehingga saya pikir apa yang sebenarnya dengan lakukan nanti ini mungkin juga bisa jadi sangat kiprahnya juga sangat dibutuhkan. Kira-kira melihat kenyataan yang ada dengan adanya UIN ya, dari IAIN berubah menjadi UIN, kemudian adanya lingkaran-lingkaran yang bisa jadi semakin dunia yang kalau mungkin online-nya lebih kuat ya. Kira-kira apa yang dilakukan untuk FEBI-nya ya ke depan? Gini Pak Tarom, FEBI ini relatively newly established faculty. Fakultas yang baru didirikan satu periode ini, karena sebelumnya masih bergabung di Fakultas Ekonomi, Fakultas Sosial dan Politik. Nah, baru masa saya sekarang saya diambil oleh pimpinan universitas untuk gabung menjadi wakil dekan bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Nah, di lingkup yang saya lakukan, memang kita niat naikkan itu proses working relationship ya, atau networking, bangun jaringan kerjasama dengan internal maupun keluar. Nah, alhamdulillah itu sudah on progress dan itu berjalan bagus. Ya, karena kita memang butuh dukungan stakeholders internal maupun eksternal, apalagi lokal dan ya, nasional dan internasional, untuk memperkuat ekstensi lembaga ini. Nah, di saat sekarang ini lebih saya melihatnya sekarang masih, kalau menurut sosiologi itu masih formation proses. Ya, proses formasi, formulation atau establishment proses. Nah, tapi blueprint ke depan kita sudah develop. Memang salah satunya adalah untuk ekspansi program, tidak bisa hanya begini-begini terus. Saya ini begini, salah satunya Pak Tarom. Meeting F2F itu memang seharusnya dikurangi, meskipun
Nah, itu jadi pandemi ini bagi saya itu berkah sebenarnya, bukan masalah. Karena memang saya sudah menulis di artikel juga di 2020, sebelum pandemi saya sudah menulis, university needs to develop a more variety products to serve different kind of consumers. Universitas harus mampu mengembangkan produk-produk yang untuk melayani berbagai jenis consumers. One of which salah satunya adalah the online offering. Salah satunya adalah online offering. So my concept is online offering it's not a masalah, itu berkah. Ya, gitu lalu penting jadi pandemi itu bagi saya berkah, because we can work online dan pemanfaatan teknologi di IR 4.0 dengan adanya disruptive era yang sudah menggeser semuanya hampir dengan IoT, dengan Internet of Things ini, itu menggeser semua relasi manusia, dan bahkan the established business sekalipun, bisnis-bisnis yang terestablish sekalipun, itu ditantang, didisrupsi, dikacau oleh mereka. Contoh konkret, paling konkret adalah itu di bidang jasa transportasi dan komunikasi dan delivery. Itu habis, itu taksi udah nggak ada yang laku. Ya, dulu raja taksi Indonesia itu kan Bluebird sudah jadi pengecer sekarang. Bluebird misalnya pengecer. Maka itu sebenarnya itu offering, the new offering untuk kalangan pendidikan tinggi. Saya kira jangan cari masalah pandemi. Memang that something need to be designed for. Suatu yang harus didesain menawarkan offering baru berbasis IT atau IoT tadi, internet. Nah, namun demikian sebenarnya itu ada nomenklatur yang sekarang masih tabrakan. Di universitas utama, universitas negeri, itu masih belum boleh pendidikan dijalankan online fully secara mandiri, itu belum, masih susah. Karena berhadapan dengan nomenklatur nanti akreditasinya gimana dan seterusnya. Tapi philosophically atau theoretically, I would love to do so, mendesain itu. Saya tawarkan gimana kalau semester depan kita punya satu kelas fully online dengan payment sekian, di arrange sekian. That was thinking only. Karena apa? Ya kan kita nggak mungkin bekerja sendiri, Pak Tarom. Kita harus memperhatikan milieu lingkungan tadi. Meskipun gagasan ada, we need support from people. We not possible to work alone karena konteksnya sistem ya, sistemik. Itu pertama. Yang kedua, di FEBI kita juga sudah bicarakan sejak awal kita memiliki pimpinan di sini, dekan dan wakil dekan dan prodi, gimana kalau kita menyiapkan international class, sekolah satu prodi atau satu kelas yang dirancang untuk menjadi international class. Nah, alhamdulillah semester ini itu sudah terpilih anak-anak satu kelas yang memang tidak seperti, yang belum seperti yang praktek yang ada di misalnya kampus lain, UGM, UNER atau ITS, tapi ini sudah dibentuk itu, di mana minimal dosennya itu yang ngajar non agama wajib pakai bahasa Inggris, yang agama pakai bahasa Arab. Jadi anak ini mau dikonstruk seperti layaknya saya dan Pak Tarom itu, bahasa Arab oke, bahasa Inggris oke, yang niatnya mau international relationship, nah atau quality. Nah nanti ketika itu berkembang bagus, baru mulai mungkin akan muncul kita tarik dual degrees atau short course but then overseas. Anak-anaknya disyaratkan untuk mengambil kuliah pendek one semester sampai 2 semesters, kemudian belajarnya di luar negeri. Dan ini yang sudah salah satu yang dimiliki oleh UGM. Meskipun ada memiliki UNER juga punya, ada UNER yang punya yang sifatnya dual degrees. Nah, kami merancangnya masih agak bertahap. Sekarang itu classroom based using foreign languages, ketika bahasa Indonesia, Arabic and English. Nanti suatu saat ada semester cross study abroad, ya, akhirnya yang kedua ada dual berikutnya kalau kita masih ini ada dual degrees itu. Ya. So different is challenging ya. Nah, apa yang terjadi adalah ini filosofi ya, challenging.
ketika kita lihat yang namanya you are in economy faculty, itu kan banyak sekali di sekitar kita juga fakultas ekonomi dan sebagainya. Itu apa yang kira-kira selain nanti terobosan-terobosan bagaimana yang disampaikan tadi itu kita lakukan, itu kan berbeda. Apa yang Pak Nur tanggapi ketika nanti kan UIN itu kan sudah mahal, masa dipermahal lagi? Kira-kira bagaimana itu caranya nanti itu? Saya begini Pak Tarom, Pak Tarom, kalau saya ditanya pribadi, kalau menurut orang ekonomi, price equated to price itu harga itu disesuaikan dengan barang. Betul, ya, Oke, ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya itu bicara ekspensif, maka harusnya orang bertanya, yang kamu dapat apa? Ya, saya malah melihat kalau sekarang memang itu pas. Ini we not comparing to the competitors ya. Kita mau menjelaskan secara internal how to determine price and what is the value of price. Itu orang manajemen bisnis tahu. Nah, maka jika misalnya dosen di FEPI sudah majority seperti saya, bahkan harusnya increase. Karena dosen di FEPI, mahasiswa FEPI ini kalau membeli layanan saya, is layanan one of the most expensive layanan. Loh kok bisa Pak? Dari mana? So many do not understand this logic. Nah, saya mau menyampaikan lewat Kang Guru ini, para pendengar Kang Guru setia. Namanya kuliah dengan saya kalau beasiswa full S2, S3 di luar negeri, you calculate how many billion I spend. For food, for study. So my price is about 5 billion to have masters and 5 billion. 5 miliar lah, masa kamu bayar murah seperti itu. Sangat mahal kan di sana itu untuk mendapatkan. It's trying to be logical ya. Jadi price itu hubungannya dengan value, nilai yang kita berikan. The value. Kan, gitu. Yes, value. exactly. Value ya. Bukan logic, nanti itu bisa jadi seperti barang-barang consumer ya. Yang sana ya sudah kelihatan spesifik begini, tapi di balik itu siapa dosennya, siapa ilmunya dari mana, ini kan dari Leiden ini kan, Leiden ini dan kemudian disupport oleh banyak dosen-dosen yang memang qualified kan, English and Arabic ya nanti itu. Exactly. Don't forget Kang Guru is part of that. Yes, exactly. Jadi Pak Tarom, that's reality. Ini masalahnya Pak Tarom. Kita tahu, Pak Tarom juga sempat ke NU dan Macquarie di Australia ya, untuk studi. Kita juga sudah tahu persis mengapa bedanya INU dan Macquarie dengan UNSW dengan ini. One of which is the price. Price indicates the quality. Jadi logikanya orang sana kalau mau bagus expensive, karena memang logik itu. Mana ada orang beli bagus barangnya jelek, kan nggak mau mahal barangnya jelek. Maka saya bilang begini, orang yang terjadi adalah kita harus memperluas marketnya harus kita perluas, market diperluas dari level yang memang mau dan punya uang kan, punya biaya. Jadi ada kemauan juga ada biaya. Nah itu mencari ke sana itu perlu diperluas. Kalau yang ini saja kan berarti harus dinaikkan dong kan gitu itu. Kenapa? Value-nya adalah international standard. Gitu kan? Iya, kayak ini kalau saya diajak bicara sama Kang Guru, itu kan ini sama dengan Exule, itu kan juga marketing ya, atau informatif lah paling tidak. Untuk community bagi pembaca dan penonton Kang Guru tercinta, memang seperti itu. Di taklim sendiri itu ada. Saya kalau ketemu para santri, kate senengane murah-murah, tak kandani. Itu kan ada wabul gotin, wa irsadi ustadin. Nalala tanalul ilma illa bisitatin. Saumbi ka'ammasmu ihati bayan itu kair, punya otak kebelang waras, wahirsin kesungguhan,
Untuk kain warwas tibarin dan kesabaran, babul gotin. Yang terakhir sangu. Tadi saya katakan, saya motivasi yang utama, sanguna dipikir belakang. Tapi itu sebenarnya good balance antara persyaratan. Nah sangu ini, gini, saya kira kalau orang Jawa itu kan sudah paham, ono rego, ono rupo. Ya kan? Justru kalau sekolah itu dimurahin Pak Kang Guru, itu sebenarnya melecehkan sendiri. Alah barang murah nih kok. Dan nggak serius pada akhirnya itu, wah murah kok serius. Menimbulkan persepsi yang relatively not positif. Ya. Relatively, kamu mana? Di sana aja murah, murah. Murahan. Nah kan, iya. Kalau di negara lain yang bagus itu yang mahal. Kalau saya itu di universitas saya di Belanda itu di Vrije Universiteit itu not the highest, but itu second kategori, kan ada yang the highest. Misalnya gitu. Macquarie sama UNSW jelas lebih tinggi. Itu SPP-nya ya lebih tinggi karena price equal to the quality. Nah kita harus kasih tahu masyarakat, Pak Tarom, yang perlu dipikirkan sekarang, kalau negeri itu kan enggak gitu Pak. Negeri itu asumsinya sekolah itu bayar Kak, murah karena disupport pemerintah. Nah tapi kita perlu mendidik masyarakat the economic literacy. Siapapun yang bayar, siapapun yang ini, sebenarnya tidak ada barang gratis. Semua itu cuma lewatnya yang mana gitu aja. Kayak saya sekolah gratis 5-6 tahun, Masters and PhD gratis. Tapi jangan lupa rakyat Belanda menderita karena bayari saya, karena saya dibayari oleh rakyat. Tolong dong. Oke, so now the situation now. Sekarang situasi sekarang yang bisa jadi kan bagaimana ini kan kenapa harus ke FEBI misalnya gitu ya? Saya terus terang saja, anak saya 2 itu sudah di FEBI karena trust ya, saya yakin ada keyakinan bahwa di sana ada Pak Nur, ada teman-teman yang lain kan. Tapi orang lain kan bisa jadi bertanya, kenapa harus milih FEBI? Wong ekonomi yang lain juga banyak. What is your answer? Ya. What is your answer? Pak Tarom aja di FEBI dua-duanya. Ketua gurunya kan guru di FEBI. Itu sudah simbolik, nggak perlu ditanya itu. Oke. Simboliknya udah kena ya, simbolik. Gitu ya. Tapi memang betul putranya Pak Tarom dua-duanya di sini. Dua-duanya. Yang satunya itu kan Abdurrahman itu kan semester 1 barusan itu. Oh, yang just masuk di sini ya. Iya, pokoknya ada Mukhtarom itu, saya dipanggil Mukhtarom saya itu kan. Oke. Itu artinya apa? Saya menginginkan, misalkan ya, mungkin orang lain mengatakan mahal, tapi menurut saya, anak saya itu sudah saya masukkan ke sana dengan harapan mau ikut yang katakanlah program-program yang keluar negeri tadi. Artinya apa? People might say expensive, but not me. Karena apa? Value, nilai yang ada di situ. Value, ini Pak Tarom, untuk mengatakan itu pada orang FEBI, saya mau menggunakan nyuplek sedikit data. Data alumni kita yang jumlahnya belum banyak itu, tetapi trennya, they usually find work as fast as 1.5 year maximum. So even now, while they're studying, they already have jobs. Itu for practical thing ya. Banyak alumni FEBI ini masa tunggu kerja itu nggak sampai 2 tahun. Jadi jawabnya itu simple, like somehow promising based on the data, that kalau graduate from here itu akan cepat dapat job. Itu dari tren tadi, Tarom ya. Terus memang ada yang tidak bekerja itu karena choice. Misalnya lulus terus menikah, average woman graduate itu memang yang kerja jumlahnya minimum karena mereka decided to married and to look after the house. The husband, suami mereka banyak yang sudah kerja, lalu mereka lebih memilih di rumah. Karena milih di rumah tidak mungkin dia bekerja atau memilih kerja untuk sementara waktu karena mereka harus
mempersiapkan early pregnancy, menyiapkan early motherhood dan lain sebagainya, itu theoretically sound itu. Tapi by the way, maka itu salah satu data. Secondly, dari sisi penilaian ini, penilaian users, alumni kita is the best morality and ethic. Ya, itu penting for the successful workers. Ethic is number one, sociability is number one, right? According to Goleman, for example, it's not hard skill, itu bukan ilmu yang ngerasa bukan. Kalau sudah masuk, entrance-nya itu bertahan atau tidak, it depends, so it's related to, at least it's not dependent, tergantung, itu paling tidak sangat erat hubungannya dengan apa yang disebut dengan tadi, social ethic tadi. Nah, anak-anak FEBI itu dinilai oleh pengguna kita having one of the highest score within the social and ethical values. Itu artinya FEBI menelurkan generasi anak orang yang combine skills, keterampilan yang ganda, yaitu antara knowledge and social and religious and spiritual. Itu memang sudah tercapai melalui Twin Towers-nya, Ampel tercapainya di FEBI. Kalau itu anak tarbiyah, itu tercapainya hanya satu simbol, tapi yang ini double. Anak FEBI yang smart, yang cerdas, yang bagus, ilmu matematikanya cerdas, tapi di tempat kerja mendapatkan skor di situ cukup tinggi, sangat tinggi. Itu artinya combining hard and soft skill di sini itu terjadi. Itu value yang mungkin tidak dimiliki di ITS, tidak dimiliki di ITM, tidak dimiliki di tempat lain. Itu kira-kira begitu. That's fantastic, ya, fantastic. I mean, ethic ya, ethic itu. Jadi etik, selain etik untuk moral, juga etik untuk melihat berbagai peluang-peluang yang ada. Misalkan dengan platform-platform yang ada sekarang, saya pikir anak saya sendiri, saya pikir mengarah kepada membuat platform yang doing ya, itu the reality, kan begitu itu. Nah, itu kan asik. lebih mau inovatif. Nah, tadi ada dinilainya begitu, artinya mereka sudah entrance work-nya diterima, itu berarti kapasitas skill itu udah beres. Lalu ketika mereka udah masuk dinilai, di samping yang tadi sudah beres, itu di sini nilai plus value, itu yang value added-nya tadi, itu penting. Nah, kalau yang tadi misalnya mau mengembangkan dunia kepemahaman dan pengembangan new skill atau new entrepreneurship atau startup business, itu within already in our campus is producing so many people. Di fakultas ini memang kita ajari inovasi, ajari creative thinking, inovasi dalam entrepreneurship. Itu pasti sudah di sini. Itu hard knowledge-nya. Jadi anak memikirkan bagaimana mengembangkan new business, itu inherent di dalam kefakultasan ini. Tidak value added, kalau tidak begitu malah keliru. Inherent. That must be there. We equip people, kita mempersenjatai anak-anak alumni FEBI ini untuk mampu yang seperti salah satunya yang antum katakan tadi, yaitu entrepreneurship, itu membangun startup bisnis yang aneh-aneh, sesuai yang aneh-aneh dalam arti positif, to respond to the society need, kebutuhan masyarakat, bahkan kalau perlu creating new market. Itu yang rumitnya di situ. Saya malah punya ideologi, bukan participating in the market, bukan creating new market. Salah satunya Kangguru ini menciptakan new market. Unbelievable. Oke, Pak Nur. So probably the last, yang terakhir. Ya. Ini kan kita ada perubahan masa zaman generasi ini, kira-kira pesan-pesannya gimana untuk anak-anak? Saya begini Pak Tarom, untuk para pecinta radio Kangguru atau channel Kangguru yang diasuh oleh Kangnya dan Mbahnya Guru Kangguru. Dunia itu sudah diprediksi to become, at least kalau itu salah ya wallahu alam, tetapi Indonesia akan menjadi the golden generation 2045.
Itu plan, long term plan dari Indonesia yang itu tidak jauh lagi, 20 next 25 akan menjadi baby boomers, itu booming, itu juga akan the golden age, itu ekonomi sangat tinggi di dua, akan kebanjiran ekonomi rather than resources, akan mengalami equilibrium balancing yang seimbang, bahkan ekonomi akan sangat tinggi diprediksi oleh Indonesia. Dan somehow indikasinya itu benar karena didukung infrastruktur, baik itu telekomunikasi, non telekomunikasi dikembangkan di mana-mana itu sampai. Itulah kenapa pemerintahan Jokowi ngotot bangun jalan, tol, macam-macam. That's for supporting transportation. Kita kenal banget kok. Kenapa sih orang desa itu miskin? Karena nggak bisa ada orang jual keluar. Neng gunung ku wangel bawa telo ke kota itu wangel. Kita tahu itu, theoretically itu beres. Nah, oleh karena itu, yang penting sekarang untuk generasi sekarang ini, mereka akan memetik hasil kematangan itu the next 10 to 15, 20 years. Artinya anak-anak yang belajar di S1 sekarang itu menurut teori kematangan umum, itulah mereka yang pemilik nanti. Jadi putranya Pak Tarom itu nanti pemilik dunia itu. Ya, sekarang 20, besok 20, 40, kalau 20, the next 20 years berarti ada 40 kematangan manusia. Kita ingin pertama yang paling sederhana adalah kita ingin yang generasi anak-anak sekarang yang sekarang baik di SMA maupun kuliah, please get ready for that. Ready untuk mengisi orang. Kenapa kok harus dipersiapkan? Kon kaya Pak, tambah enak. Oh you stupid. Kaya itu artinya kompetisinya high. Memang resource banyak, tetapi tetap highly standardized system. Sistem yang memiliki standar yang bagus, maka kita harus mengejar ke standar itu. Jadi itu apa yang the key point, salah satunya mau tidak mau internasionalisasi is one of the important thing. Kita harus kenal at least lah menguasai bahasa asing satu, kalau nggak Inggris jemu Cina, yo Arab, yo minimal lah satu. Karena itu proses. Nah kita ingin lalu anak-anak kita itu juga ngono. Bicaranya apakah ada di dalam maupun eksternal, let them, at least yang penting itu menggugah mereka to have a kind of capacity untuk be ready the 20 tadi. Itu yang normatif. Yang nggak normatif ya mulai normatif. Anak-anak sudah memang harus selalu exercise pada dirinya sendiri as what to challenge for themselves, ya, creating challenge of yourself. Menantangkan pada diri sendiri. And that was happen with your Billy, I think it is in economic, it's not sound impossible. Itu yang bekerja di situ lumrahnya itu anak saintek untuk for developing software business itu, tetapi yang running how it works itu orang anak FEBI. Ya, ngerti ya? FEBI itu yang akan menggunakan para pakar komputeris, para pakar information system analyst, designers itu dimanfaatkan oleh orang ekonomi karena dia yang punya brain for developing new system atau tadi new market, offering new market. Itu sangat tinggi dan agak berat itu memang. Offering new market is very difficult, sangat idealistic, tetapi that's what we aim for, ya, at least untuk the final goal. Selalu kalau itu menggunakan pasar, menerima pasar, itu berarti level praktikal. Lalu dia menciptakan mengikuti pasar, itu malah mengikuti saja. Lalu dimanfaatkan oleh pasar, kita pasif. Yang tinggi itu menciptakan pasar. It's very difficult and challenging. Itu yang generasi itu kalau siap untuk menyambut emas, golden generation itu mungkin yang kan the survival of the fittest, yang masih survive kuat di saat itu menurut teori Darwin. Tapi itu prediction of my brain saja, itu pikir bangsa. Terima kasih. Oke, thank you very much. Terima kasih. Terima kasih. Ya, apa kesimpulan yang ada adalah bahwa untuk menyambut generasi emas tahun 2045 perlulah kita menyiapkan sejak dini. Nah, kesiapan semacam itu kita harus paham bahwa ada etika moral yang sangat penting
yang bisa menjadi motivasi-motivasi yang luar biasa untuk mencapai titik-titik kesuksesan yang akan datang. Untuk itu nggak ada yang lain jawabannya, kecuali kita harus trust dan percaya kepada FEBI, ya, Fakultas Ekonomi Bisnis, berarti percaya juga kepada UIN Sunan Ampel. Thank you very much and goodbye.